Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doanya. Nah, hari ini apa ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Iya, benar. Kemarin kita sudah belajar tentang tema 1, yaitu hidup rukun. Ada yang masih ingat nggak apa itu hidup rukun? Iya, hidup rukun adalah pola hidup yang saling menghargai dan menghormati sesama. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu bermain di lingkunganku, dengan subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan makna kosakata dari keberagaman benda. 2. Siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda. 3. Siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keberagaman benda dengan bahasa yang tepat. 4. Siswa dapat memahami manfaat aturan-aturan di kehidupan sehari-hari. 5. Dengan mengamati contoh, siswa dapat memahami perkalian sebagai penjumlahan dua bilangan. Itu tadi tujuan pembelajaran hari ini. Nah, Ibu harap kalian selalu menaati aturan-aturan yang ada di sekitar kalian ya. Karena kita tidak boleh melanggar apapun aturan yang sudah diberikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering menemukan berbagai banyak benda. Nah, benda-benda tersebut pastinya memiliki permukaan dan bentuk yang berbeda-beda. Itu dinamakan dengan keberagaman benda. Kalau dilihat dari permukaannya, benda memiliki bentuk yang kasar dan halus. Kalau dari wujudnya, benda itu dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kalau benda padat itu benda yang ukurannya tetap. Nah, kalau benda cair adalah ukurannya tetap tetapi bentuknya yang berubah-ubah sesuai wadahnya. Kalau benda gas adalah ukuran dan bentuknya yang selalu berubah-ubah. Nah, jadi wujud dari benda itu dibedakan menjadi 3. Ibu harap kalian bisa ya membedakan keberagaman benda ini dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tepat. Misalnya, disebutkan benda padat itu bentuknya seperti apa, benda cair itu bentuknya seperti apa, dan benda gas itu bentuknya seperti apa. Kalian harus bisa membedakan. Selain kalian bisa membedakan, kalian juga harus merawat dan menjaga benda-benda yang kalian miliki. Nah, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Apa yang harus dijaga agar kita tidak mendapatkan hukuman atau sanksi, atau agar kita tidak dimarahi orang tua atau guru? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah sikap dan perilaku. Nah, bagaimana cara kita menjaga sikap dan perilaku kita? Yaitu dengan selalu menaati aturan. Ada yang tahu nggak apa sih itu aturan? Aturan adalah segala sesuatu yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Aturan juga dinamakan sebagai tata tertib. Nah, bagaimana kalau kita sering melanggar aturan? Kita pasti akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Kalau di rumah kita akan dimarahi orang tua. Kalau di sekolah kita dimarahi guru. Nah, itu kita itu sebagai manusia harus selalu menaati aturan-aturan di kehidupan kita sehari-hari. Manfaat aturan itu banyak ya. Misalnya, hidup kita itu menjadi disiplin, teratur, hidup kita menjadinya nyaman. Misalnya, dalam satu hari aja, kalian melanggar 2 aturan. Kalau udah 3 hari, berapa aturan yang udah kalian langgar?
Ada yang bisa menghitung atau enggak? Ada yang bisa menghitung? Kita menghitungnya pakai operasi apa? Ada yang tahu? Operasi perkalian. Nah, ada yang tahu nggak apa itu perkalian? Ada yang tahu? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Kenapa dinamakan penjumlahan yang berulang-ulang? Misalnya tadi kita sudah melanggar dalam satu hari itu 2 aturan. Kalau dalam 3 hari kita sudah melanggar aturan berapa ya? Kita hitung ya sama-sama. Tadi misalnya kita dalam 1 hari melanggar 2 aturan. Kalau dalam 3 hari kita melanggar berapa aturan ya? Jadi caranya berarti 2 dikalikan dengan 3. Nah tadi kan perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Kalau 2 dikalikan dengan 3. Cara menghitungnya gimana? Kalau 2 dikalikan dengan 3, berarti 3-nya ada 2. Nah, perkalian kan penjumlahannya berulang-ulang. Kalau 3-nya ada 2, berarti 3 ditambah dengan 3. Karena 3-nya ada 2. Oke, jadi kalau 3 ditambah dengan 3 berapa ya? Berapa? Nah, itulah yang dinamakan dengan perkalian. Nah, kalau dalam perkalian itu ya, misal angka berapapun, jika dikalikan dengan angka 0, hasilnya akan tetap 0. Jadi, angka berapapun kalau dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Nah, jadi itulah yang dinamakan perkalian. Sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya adalah, dicatat ya, tuliskan 5 benda sesuai dengan bentuknya. Nah, kalian kerjakan di rumah, besok kita bahas kembali, besok dikumpul ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, nah coba salah satu siswa bisa nggak menyimpulkan hari ini kita sudah belajar tentang apa aja? Iya, belajar tentang keberagaman benda, terus ya aturan, terus satu lagi apa? Perkalian. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Oke, pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Apabila ada kata-kata dari Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Dan kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.